pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Deddy Supriyadi, di channel YouTube Graha Property dengan program Bedah Masjid. Kali ini saya berada di Gading Serpong, kawasan Paramount Lane, dan kali ini juga saya akan mengulik masjid yang beberapa hari belakangan menjadi viral kembali, yaitu Masjid Asmaul Husna. Lokasi detailnya berada di Jalan Molek, belakang Kecamatan Kelapa II, Tangerang, Banten. Sekilas sejarah dari terwujudnya masjid adalah kerjasama dari 3 unsur, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, pengembang di sini ada 2, Sumarekon Serpong dan Paramount Lane. Yang ketiga, warga Muslim Gading Serpong. Masjid ini diresmikan oleh Bupati Tangerang, Bapak Zaki Iskandar, tepatnya di hari Jumat, tanggal 6 Desember 2013, yang ditandai dengan tanda tangan prasasti. Oke, nanti kita lihat ke dalam masjid. Masjid ini merupakan karya dari arsitek sekaligus Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, biasa disebut dengan Kang Emil. Mulai dibangun pada tahun 2010 hingga diresmikan pada tahun 2013 dan menempati tanah seluas 5.780 meter persegi dengan daya tampung jamaah 2.500 sampai dengan 3.000 jamaah, khususnya pada hari Jumat, sholat Jumat. Oh iya, untuk kalian yang nonton video ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan tulis di kolom komentar masjid-masjid yang menurut kalian unik, supaya kita bisa datangi. Oke, kita lihat. Nah, ini dia Masjid Asmaul Husna, yaitu masjid yang berselimut 99 nama Allah. Masya Allah, kalau dilihat sekilas, masjid ini tampak menyerupai buku yang terbuka. Di bagian depan masjid bisa dilihat ya. Kemudian di tampak atasnya tidak ada kubah seperti layaknya masjid pada umumnya, melainkan berbentuk oval. Ayo kita lihat Masjid Asmaul Husna dari sebelah kiri, yaitu sebelah selatan saya. Kita lihat di sana ada menara yang menyerupai bambu runcing, dan tampak di atasnya terdapat simbol bintang dan bulan sabit. 99 nama Allah tersebut bertuliskan dengan kaligrafi kufi tegak lurus yang dipadukan dengan warna hijau tua dan muda. Mungkin cara bacanya kita nanti bisa tanyakan ke pengurus, karena 99 ini sepertinya dibacanya berulang. Yuk kita masuk ke dalam. Masjid ini mempunyai 3 pintu. Yang pertama, pintu utama, kita bisa lihat, itu sisi timur. Dan sebelah kiri saya itu pintunya sisi utara. Di sebelah kanan saya itu adalah pintu sisi selatan. Karena sekarang lagi pandemi COVID-19,
pintu yang dibuka hanya pintu sisi timur, sedangkan pintu sisi utara dan selatan ditutup. Yuk kita masuk ke dalam. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ada penandatanganan prasasti kerjasama dari 3 unsur, yaitu kita bisa lihat dari Bapak Bupati Tangerang, kemudian dari Sumarekon Serpong, dan dari Paramountland, sehingga masjid ini berdiri atas kerjasama dari 3 unsur ini. Yuk kita ke dalam, kita lihat. Dari pertama masuk, kita sudah melihat tadi ada prasasti. Begitu kita masuk, di depan ini ada maket. Maket yang menunjukkan keberadaan dari Masjid Asmaul Husna yang seutuhnya. Dari maket yang kita lihat ini, ternyata memang ada bagian-bagian yang belum dilaksanakan. Tapi nanti itu kita bahas di belakang. Kemudian, di lantai dasar sini ada ruang serbaguna yang bisa kita gunakan untuk acara-acara seperti perkawinan, pertemuan keluarga, sehingga lantai dasar Masjid Asmaul Husna ini digunakan untuk keperluan masyarakat di sekitarnya. Dan kita lihat, sepertinya ada panggung di belakang, layaknya seperti pesta hajatan pernikahan. Kemudian, kita akan ke lantai ruang sholat, ruang ibadah, melewati tangga. Tangganya terbuat dari beton, ada railingnya. Kita ke atas yuk, lihat. Nah, kita sudah sampai di lantai 2, ruang utama masjid, yaitu ruang sholat. Di sebelah depan sana untuk pria, dan ada sebelah kanan saya itu untuk wanita. Kita ke dalam. Baik, kita sudah sampai di lantai ruang sholat. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan bahas. Biasanya di masjid umumnya itu ada kubah. Nah, ternyata di masjid ini kubahnya itu berbentuk oval dan di depannya itu ada bintang. Sehingga simbol ini seperti yang ada di menara, yaitu bulan sabit dan bintang. Di sini ada yang unik. Pertama, atap ini berbentuk oval, sebagian ditutup rapat dan sebagian terbuka. Nah, ternyata yang terbuka ini untuk memasukkan sinar matahari ke masjid, arah vertikal dari sinar matahari atas. Kemudian, fasad yang tadi kita lihat 99 Asma Allah, ternyata dia punya lubang-lubang untuk memasukkan sinar. Sehingga di samping sinar dari atas, juga dari dinding Asmaul Husna. Bisa kita lihat, ternyata fasad itu ada lubang-lubangnya. Kalau kita perhatikan dari luar, sepertinya tidak ada lubang. Begitu kita masuk ke dalam, cukup untuk memasukkan sinar horizontal ke masjid ini, sehingga masjid ini menjadi terang, seperti yang kita lihat. Kita ke sebelah sana, kita lihat di sana ada bintang, itu yang menandakan tadi ini bulan sabitnya, di sana ada bintangnya. Ternyata menara yang lambang di sana itu bulan sabit dan bintang dibawa ke dalam sini, sehingga yang harusnya umumnya masjid di tempat lain itu ada kubahnya,
ternyata di sini bulan, bintang, dan penerangan vertikal dan horizontal. Sekarang kita membahas konstruksi dari bangunan ini sendiri. Bangunan konstruksi ini terdiri dari dua jenis, yaitu konstruksi beton bertulang dan konstruksi baja. Tapi sebagian besarnya adalah di konstruksi beton bertulang. Bentang yang paling jauh kita lihat itu sekitar 25 meter. Nah, di mana konstruksi bajanya? Baik, kita lihat. Ternyata atap yang menandakan bulan sabit dan bintang ini konstruksinya adalah konstruksi baja. Di samping konstruksi baja untuk atap juga ada penahan dinding atau fasad Asmaul Husna, itu pun dengan konstruksi baja. Bisa kita lihat bahwa dinding fasad Asmaul Husna itu ditopang dengan konstruksi baja. Seluruh bangunan ini dengan memakai konstruksi baja untuk mengaitkan Asmaul Husna. Nah, kita lihat sekarang ke lantai 3 yang merupakan mezanin untuk tempat sholat juga. Kita ke atas. Permisi. Nah, kita sudah sampai di lantai 3, yaitu tempat sholat juga. Ini kita sebutnya mezanin untuk ruang sholat lantai 3. Ini lebih dekat lagi. Konstruksi betonnya mulai terlihat bahwa di sini ada bentang kolom terjauh yang tadi saya sampaikan kurang lebih 25 meter persegi. Kita bisa lihat sinar matahari masuk di celah-celah bulan sabit. Ternyata atap penutup secara utuh itu konstruksi baja ditutup dengan kaca full. Kaca ditutup lagi dengan plafon yang kita bisa lihat bahwa ini bentuk oval yang merupakan representasi dari kubah yang ada di masjid-masjid pada umumnya. Ternyata di sini kita bisa lihat jelas. Tapi secara pemasangannya dia menurun ke bawah, seolah-olah menuju ke mihrab, tempat memimpin sholat, imam sholat. Dari sini bisa kita lihat lagi lubang-lubang Asmaul Husna yang memberikan cahaya cukup tanpa penerangan lampu. Di sini uniknya sudah terlihat, efisiensi listrik sudah pasti tercapai, efisiensi dari pencapaian sinar yang masuk baik vertikal maupun horizontal. Kita lihat ke bawah, dan ini sungguh sangat menarik. Kalau kita sholat di sini, kita bisa merasakan ruang imam yang sangat jelas, sehingga sholat kita bisa khusyuk dan kita bisa melihat konsep dari pembangunan masjid ini. Kalau saya simpulkan, yaitu sinar matahari, air, dan udara. Sinar matahari dan udara sudah kita temui. Air di mana? Mari kita tanyakan ke pengurus masjid. Karena konsepnya dari Bapak Ridwan Kamil atau Kang Emil itu ada air. Nanti kita tanyakan di mana posisi airnya itu. Setelah tadi kita diskusi dengan pengurus di atas bahwa pembangunan yang harusnya selesai 100% ternyata belum selesai. Dan unsur air yang tadi saya sampaikan ternyata ada di sini. Sekeliling masjid ini ternyata di sini ada air, kolam
yang dipenuhi dengan air sekeliling gedung ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata di sisi barat masih ada tanah kosong seluas 1.500 meter yang akan dibangun dengan sekolah Islam Qur'ani Asmaul Husna. Nah, kemudian ada di sana pintu masuk untuk ke masjid. Ada bagian-bagian yang kalau kita lihat di maket itu pedestrian yang tertutup dengan pohon-pohon. Berarti ada 3 bagian yang belum selesai diselesaikan oleh Masjid Asmaul Husna. Yuk kita doakan sama-sama agar masjid ini cepat selesai seutuhnya seluruhnya sehingga 100% selesai. Nah, itulah bedah masjid dari kami untuk saat ini di Masjid Asmaul Husna. Demikian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.